Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada lagi saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu. Saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, berikan pengertian sehingga kami dapat memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Walter Wilson, seorang pendeta dan penginjil di era 1900 sampai 1960, suatu saat sedang bersama dengan seorang teman misionarisnya, dan mereka sedang berdoa, meminta sebuah kendaraan yang sangat diperlukan bagi pelayanan misi di Afrika. Temannya berdoa, Tuhan, Engkau tahu betapa kami memerlukan sebuah kendaraan untuk pekerjaan misi yang kami lakukan di Afrika. Berikanlah kami sebuah kendaraan, apa saja kendaraan yang tua, yang sudah reyot juga, tidak apa-apa, berikanlah ya Tuhan. Pendeta Walter Wilson menginterupsi doa temannya dengan mengatakan agar ia mengubah perkataan dan permohonan dalam doanya, dan jangan merendahkan kuasa dan kesanggupan Tuhan dalam memberikan yang terbaik. Seringkali saudara kita pun bersikap seperti ini dalam berdoa. Kita meminta hal-hal yang sedemikian rupa, yang mungkin tanpa kita sadari kita telah merendahkan kuasa dan kesanggupan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 7 ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita dapat meminta apa saja dan kita akan menerimanya. Permintaan kita tentulah merupakan sesuatu yang berkenan kepadanya, sebab kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, sehingga permintaan kita itu akan sesuai dengan kehendak-Nya dan pasti dipenuhi oleh Tuhan. Kita seringkali memiliki sisi kerohanian yang kerdil. Kita merasa tidak layak, kita tidak mempunyai cukup iman, kita merasa sebagai orang yang tidak akan didengar Tuhan. Pikiran kita begitu membatasi, sehingga kita tidak mau meminta yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita berpikir terlalu narsistik bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan kita. Padahal seharusnya kita memahami bahwa doa yang dijawab adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang tua akan merasa mulia bila memberikan yang terbaik dan menjawab kebutuhan anaknya. Demikian pula Tuhan akan dipermuliakan ketika Ia memberikan yang terbaik dan menjawab doa kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 tertulis, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa jawaban doa bertujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6-15 tertulis tentang Kaleb yang meminta wilayah Hebron sebagai milik pusakanya. Padahal di sana ada orang-orang dari kaum Enak yang berperawakan tinggi dan besar, yang ditakuti oleh ke-10 pengintai dan kaum keluarganya. Tapi Kaleb dengan yakin meminta wilayah dengan tantangan yang terberat dan terbesar, yang membutuhkan perjuangan dan keberanian. Ia tidak meminta wilayah yang mudah ditaklukkan, tapi ia meminta yang paling sulit, karena percaya Tuhan sanggup memberikan dengan kuasa pertolongannya. Mari pahamilah kebenaran ini saudara. Tuhan mampu menjawab setiap permohonan doa kita, sekalipun itu nampaknya terlalu besar buat kita.
Jangan pernah merasa malu untuk meminta kepada Tuhan, sebab Ia adalah Bapa kita yang baik, yang mengasihi dan mau memberikan yang terbaik bagi kita untuk kemuliaan nama-Nya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan doa-doa kita. Mintalah apa saja, sebab Tuhan dapat melakukan apapun yang Ia kehendaki. Tuhan Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila kita mengerti bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan, maka janganlah kita mengecilkan kemampuan Tuhan dengan permohonan yang tidak dilandasi dengan kepercayaan akan kuasa-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini, mintalah yang terbaik kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Apa yang kita minta dan doakan, pasti Tuhan jawab. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami dapat meminta apa saja, asalkan kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Terkadang kami merasa tidak layak untuk meminta kepada-Mu, dan seringkali kami merasa permintaan kami terlalu besar. Tapi saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki janji firman-Mu yang menjamin jawaban atas doa-doa kami kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu dan selalu hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami minta bukanlah hal-hal yang berlawanan atau yang melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Bukan perkara yang lahir dari kedagingan atau hawa nafsu kami yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi lahir dari kerinduan-Mu yang Tuhan taruhkan dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dan tuntun kami supaya nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan, dan terang-Mu bercahaya melalui kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah keadaan yang ada pada saat ini, dan jamahlah setiap hati, agar mereka percaya kepada-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa buat yang sakit dan sedang dalam masalah, jamahlah mereka, sembuhkan dengan kuasa-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan atau persoalan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya selalu ada pertolongan dan jawaban di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.